Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi itu bulat atau datar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasrullah syukran katsiran bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Bumi itu bulat atau datar? Perdebatan ini dapat selesai melalui eksperimen percobaan yang dilakukan oleh Galileo Galilei dan dilakukan oleh Copernicus. Akan tetapi Galileo Galilei sempat menjadi korban oleh mahkamah gereja waktu itu. Copernicus pun menjadi korban. Nah, sekarang di zaman modern tahun 2024 masih ada orang lagi yang mengangkat masalah bumi bulat atau tidak bulat. Orang bertanyalah kepada ulama, Majelis Ulama Arab Saudi, namanya Lajnah Islamiyah, artinya satu pembahasan kajian Islam di Arab Saudi. Nah, di dalam lajnah itu ada kesimpulan menyatakan bahwa bumi ini bulat. Dadah. Dadah, kami ikut. Kami ikut tuh. Wah. Ikut nenek Atu, naik mobil. Hati-hati ya. Hati-hati. Baca doa ya. Nah, Bismillah. iya deh, yang gua ke depan aja. Hah? Enggak. Baca No. doa ya. Hati-hati sama nenek Atu. Ngajarin awamu. Inna Rabbi la ghafurur rahim. Minyak kayu putih udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bunda makan. Oh. Hati-hati ya sayangnya. Hati-hati. Hati-hati. Jati ya tete. Iya, baca doa ya. Tete di J. Tuh, katanya. Jati di jalan. Oh, tutup. Dadah. 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 Bismillah. Tata bunda. Dadah, Bunda. Tete. Sayang nenek. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih main sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika orang bertanya kepada Imam bin Bas, hal hazal ard sutuh atau kurawiyah? Kalau sutihat itu artinya dibentangkan. Kurawiyah itu seperti bola bulat. Kurawiyah. Maka Ibnu Bas menjawab kurawiyah. Kurawiyah itu artinya bulat. Lalu orang bertanya kepada bin Bas, kalau memang bumi ini bulat, wahai Syekh, kenapa kita melihat datar saja? Maka Ibnu Bas menjawab, kalau kita melihat yang dekat-dekat saja, itu kelihatannya seperti datar. Tapi kalau kita melihat dari jauh, jarak puluhan kilometer, akan nampak bulat. Nah, kurawiyah. Jadi kesimpulannya, bumi ini bulat apabila dilihat dari kejauhan, dan bumi ini kelihatan datar apabila dilihat secara dekat. Qaribun, secara dekat. Nah, jadi selama ini yang diperdebatkan orang, bumi datar, bumi bulat, itu terjawab sudah oleh Ibnu bin Bas, karena banyak orang bertanya dalam hal ini. Ternyata bumi ini bulat. Kenapa? Untuk perbandingan kita lihatlah, bumi ini kan punya anak buah. Anak buah bumi ini adalah rembulan. Dan bulan itu bulat, kelihatan dari jauh. Tapi kalau kita pergi
ke bulan itu dekat di sana, menginjakkan permukaannya, kelihatan datar tempat kita menginjak itu. Kecuali kita memang menginjak puncak gunung atau menginjak lembah dalam, iyalah. Nah, rata-rata datar tempat kita berpijak itu. Nah, jadi Ibnu Bas ini walaupun ahlinya dalam fikih, dalam agama, dalam akidah, akan tetapi beliau juga berdiskusi dengan ahli ilmi, ahlul ilmi, maksudnya ahli ilmu pengetahuan alam. Berdiskusilah yang ahli tentang astronomi dan beliau ahli tentang tafsir, mereka berdiskusi. Setelah berdiskusi, hasil diskusi itu disampaikan oleh Ibnu Bas kepada masyarakatnya, yang dikatakan iktifak ahlul ilmi, telah sepakat ahli ilmu pengetahuan, ya ahli ilmu pengetahuan alam, ahli tentang tafsir, ahli tentang geologi, ahli kimia, beberapa ahli yang eksak maupun non eksakta, dapatlah kesimpulan memang bumi ini bulat. Nah, tetapi kelihatan bulat itu apabila kelihatan dari jauh. Apabila kita melihatnya secara dekat, tidak nampak bulatnya. Kenapa? Saking besarnya bumi ini. Karena saking besarnya, kalau kita dekat bulatnya tidak nampak. Tapi kalau sudah jauh, itu nampak, kelihatan. Iza syamsu kuwirat, apabila matahari telah digulung. Nah, digulung itu melingkar. Jadi matahari juga bulat. Maaf. Jadi rembulan bulat, matahari bulat, bumi juga bulat. Itulah kesimpulan ahli ilmu pengetahuan. Dulu pernah orang tertawa, itu pelajaran anak SD itu katanya, tentang bumi bulat kok masih dipertengkarkan. Waktu SD aja sudah dibuat itu gambar bulan, gambar bumi, kan dah nampak bulat. Kok sekarang orang dah doktor, dah perguruan tinggi, ahli tafsir, masih membahasnya? Kuno, ketinggalan 300.000 tahun yang lalu. Masya Allah. Persoalannya bukan di situ. Persoalannya mau berpikir atau tidak, mau membaca atau tidak, dan mau menambah ilmu atau tidak. Jelas Al-Quran dikatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan orang yang beriman di antaramu dan orang yang berilmu pengetahuan berapa derajat. Itu yang akan ditinggikan oleh Allah. Jadi ada orang yang memahami ayat Al-Quran secara harfiah. Kami jadikan bumi sebagai hamparan, katanya. Kan datar tuh katanya. Jadi kalau mempelajari tafsir Al-Quran, jangan hanya satu ayat. Diminta keterangan atau baca tafsir-tafsir ayat-ayat yang lain, sehingga kita bisa paham. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya diminta oleh salah satu masjid kampus di Pekanbaru Riau ini untuk membahas ayat-ayat ilmiah di dalam surat Yasin. Karena hari Kamis itu mahasiswa dan dosen itu membaca surat Yasin.
Nah, kemudian dia undanglah ustadz yang mau menguraikan tentang fenomena alam yang disebutkan dalam surat Yasin. Jadi maksudnya mereka tidak mau surat Yasin itu hanya dibaca, ditujukan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, dia tidak mau itu saja, tapi dia mau juga menggali isi-isi ilmiah secara akademis di dalam surat Yasin. Masya Allah. Setelah ditelepon berkali-kali, akhirnya saya sanggup. Ya, insya Allah saya datang. Jadi katanya sesudah Isya jam 8 hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 di salah satu kampus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi ada keinginan dari orang yang selama ini hanya membaca-baca, menghafal-hafal, ada keinginan dalam hatinya mengkaji isyarat-isyarat atau sains gejala-gejala alam yang terdapat di dalam surat Yasin. Walaupun di dalam surat-surat yang lain juga banyak tersebar, tetapi karena surat Yasin ini yang paling banyak dibaca orang hari Kamis malam Jumat itu, maka mahasiswa ini dia minta tolong uraikan hal-hal yang berhubungan dengan sains. Nah, sebelumnya saya sudah sering mengungkapkan ayat-ayat dalam surat Yasin itu yang berkaitan dengan astronomi. Misalnya surat Yasin ayat 30, surat 36 itu ayat 39 dan ayat 40 dinyatakan kullu fi falaki yasbahun. Semua benda-benda di ruang angkasa itu beredar menurut garis edar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Garis edar itu dalam bahasa Al-Quran namanya falak. Jadi ilmu falak adalah ilmu tentang garis edar perjalanan benda-benda di ruang angkasa. Misalnya rembulan yang mengelilingi bumi, satu kali keliling untuk sampai ke tempat semula dia membutuhkan waktu 29,5 hari. Kembalilah dia ke tempat yang semula. Nah, kemudian bumi untuk sampai ke tempat semula dalam mengelilingi matahari 365 seperempat hari. Nah, 365 seperempat hari kembalilah bumi di tempat semula dalam mengelilingi matahari. Itu namanya 1 tahun Masehi. Kalau tahun Hijriah itu hitungannya adalah 12 kali rembulan mengelilingi bumi. Itu memakan waktu 354 mohon maaf 354 setengah hari. Jadi ada setengahnya. Itu sebabnya perjalanan rembulan mengelilingi matahari itu 29,5 hari. Tapi tidak ada tanggal 29,5. Nah, yang setengah di bulan ini dalam hitungan astronomi disatukan untuk bulan depan. Jadilah bulan ini 29, bulan depan 30, 29, 30. Hanya itu hitungan dalam tahun Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, demikian dulu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nanti kita sambung lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.